Oke, selamat siang. Dengar nggak? Ya. Selamat siang rekan-rekan wartawan. Yang tampil di depan sini adalah tim pengacara dari Budi Said yang dikenal dengan Greg Sirit Surabaya. Yang hadir di depan ini adalah saya sendiri, Hotman Faris, dan tim dari Surabaya ada di sini, pengacara top Surabaya, Dr. Sudiman Sidabuke, SHCN, ini gelarnya nggak ketahuan, banyak banget. Pak Sudiman Sidabuke dari Surabaya, kemudian Dr. Ben Harjon juga dari Surabaya, kemudian Dr. Sahat Marulitua Sidabuke, yaitu sebelah ujung juniornya beliau, anak kandung. Terakhir ada dua lagi, Ivan Wijaya, Surabaya juga, dan yang paling di belakang Helmi Bubaro dan tim dari Hotman Paris. Ya, kami mau usah pakai mic kan? Pakai. Kami resmi sebagai kuasa dari Budi Said dengan kuasa tertanggal 2 Februari 2024. Okay. Hari ini sudah resmi mendaftarkan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Jampitsus, ya, terhadap Jampitsus Kejaksaan Agung, dengan pemohon pra-peradilan adalah Bapak Budi Said. Ya. Inti persoalannya begini, Budi Said itu sekarang ditahan ditahan di rutan Kejaksaan Agung sejak tanggal 18 Januari sampai hari ini dengan tuduhan melakukan dugaan tindak pidana korupsi pasal 203 atas emas seberat 1.136 kg. Itulah kerugian yang negara yang dituduhkan kepada beliau dan ditahan sampai hari ini. Oke? Ringkasan kejadiannya adalah begini. Pada tahun 2018, Budi Said membeli emas dari PT Antam. Ya. Yang sudah dibayarkan adalah senilai, ini Anda bingung dilihat jumlah uangnya ini, 3.597.93, pusing bacanya, 3.593 miliar, itu ada deh, 3.593 miliar untuk emas yang harusnya ekuivalen dengan 7 ton, 7.071. Ini angka-angka ini sangat penting karena basicnya di sini. Ya. Jadi karena dijanjikan harga diskon, maka Budi Said telah dalam puluhan transaksi telah membayar ke PT Antam 3.593 miliar plus dikit dalam 73 transaksi. Dan kalau sesuai dengan janji diskon yang dijanjikan oleh broker dan pegawai dari PT Antam Surabaya, harusnya Budi Said mendapatkan 7 ton 71 kg emas. Itu kalau harga diskon. Tapi sampai hari ini yang diserahkan kepada Budi Said baru 5 ton 935 kg. Baru diserahkan segitu. Ada kekurangan senilai 1.136. Jadi ada kekurangan 1.136 belum diserahkan. Oke. Tiba-tiba atas uang prestasi dari PT Antam tidak menyerahkan 1 ton 136 kg tersebut, Budi Said telah menggugat PT Antam secara perdata agar menyerahkan sisa 1 ton 136 kg yang belum diserahkan.
Dan sampai PK Mahkamah Agung, Budi Said menang. Bahkan sudah keluar perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Surabaya agar PT Antam menyerahkan 1 ton 136 kg tersebut, tapi PT Antam tidak menyerahkan. Kemudian Budi Said juga telah melaporkan 3 pegawai dan 1 broker dari PT Antam karena dianggap melakukan penipuan dan telah divonis bersalah. Telah divonis melakukan tindak pidana penipuan. Jadi dalam 2 perkara Budi Said telah menang. Pada saat mau eksekusi putusan Mahkamah Agung Perdata tersebut, tiba-tiba mulailah keluar panggilan surat kejaksaan pada awal Januari. Dan panggilannya itu adalah sebagai saksi atas dugaan ini makanya kuncinya penting, atas dugaan perbuatan menyebabkan kerugian negara atas 1 ton 136 kg yang tadi belum diserahkan. Makanya saya bilang angka itu sangat perlu. Kemudian diminta klarifikasi, jadi panggilannya itu. Kemudian dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba masih sebagai saksi, tanpa izin ketua pengadilan, rumahnya digeledah, disita berbagai macam. Akhirnya tanggal 18 Januari, tiba-tiba dia dipanggil sebagai saksi pagi-pagi. Pada saat dia dipanggil sebagai saksi pagi-pagi, juga disita dia punya handphone segala macam pun disita tanpa izin pengadilan. Jam 4 sore berubah dari saksi menjadi tersangka. Dan pada saat sebagai tersangka, Budi Said ditanyakan, apakah saudara menunjuk pengacara? Ya saya, tapi belum siap karena saya kan dipanggil sebagai saksi. Anda tahu kan sesuai dengan KUHP, seseorang yang diancam hukumannya 15 tahun lebih bagi yang mampu wajib berhak mendapatkan didampingi pengacara. Tapi walaupun dia tidak didampingi pengacara, jaksa menawarkan pengacara negara, dia bilang tidak bersedia. Tapi BAP jalan terus, dan yang ditanyakan hanya 1-2 pertanyaan. Tiba-tiba pada saat penandatanganan BAP, pengacara tadi yang dituju negara yang dia tidak setuju ikut tanda tangan di BAP. Dan hari itu juga ditahan. Atas dugaan kerugian negara 1 ton 136 kg. Padahal itu belum diserahkan, walaupun sudah ada perintah dari Mahkamah Agung, sudah eksekusi. Padahal kita tahu dalam perkara korupsi harus kerugian itu nyata. Itu sudah putusan Mahkamah Konstitusi, nggak boleh potensi. Jadi sekali lagi, dalihnya Antam dan juga kejaksaan adalah bahwa yang benar adalah harga difaktur. Harga difaktur memang seolah harga totalnya itu tadi, yaitu yang 3,5 triliun tadi itu hanya cukup untuk membayar 5 ton 935 kg. Jadi kalau berdasarkan harga faktur, harga sebenarnya kalau tanpa diskon, Antam sudah menerima uangnya. Jadi dia udah terima uangnya, masuk ke rekening Antam dalam puluhan kali transfer. Jadi Antam mendalilkan yang benar adalah harga difaktur. Ya udah terima. Klien kita mendalilkan yang benar adalah harga diskon. Masih kurang emasnya itu seberat 1 ton 136. Tapi sekalipun yang benar, misalnya yang benar Antam harga normal, ya udah diterima uangnya 100%. Nggak ada lagi kerugian 1 sen pun. Atas dasar itulah kami hari ini melakukan permohonan pra peradilan. Alasannya satu, ini perkara perdata yang dikriminalisasi. Perkara perdata untuk menghambat eksekusi putusan Mahkamah Agung. Itu alasan pertama. Alasan kedua, penetapan tersangka tidak sah. Karena apa? Tidak ada 2 bukti permulaan yang cukup. Anda tahu kan, kalau orang dituduh melakukan sesuatu kan harus ada bukti. Kalau dituduh
kerugian negara 1 ton 136 kilogram. Kapan diserahkan? Karena Mahkamah Agung sendiri baru memerintahkan agar diserahkan dan belum diserahkan sampai hari ini. Alasan ketiga, penggeledahan penyitaan dilakukan tanpa perintah pengadilan untuk tujuan yang tidak sah. Itulah alasan utama, dan nanti saya minta rekan saya Pak Dr. Sidabuke untuk menambahkan, silakan.